Baik, di sini saya sebagai moderator mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Nora Sandi dengan NIM 3 digit terakhir 126 dari Sastra Indonesia kelas 2023C. Di sini saya akan mempersilahkan untuk kelompok 1 kelas Sastra Indonesia 2023D untuk memaparkan materi presentasinya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kepada kelompok 1 kelas D, kami persilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, kami dari kelompok 2 kelas Sastra D akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Perkenalkan, nama saya Misal Sabila dengan nomor digit NIM terakhir 139. Saya Aziza Rama Fadila dengan NIM terakhir 132. Saya Wahda Alisa Berliana Putri dengan NIM digit terakhir 157. Saya Laili Mahmuda dengan NIM terakhir 159. Baik, pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Istilah filsafat secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat ditinjau dari ruang lingkup pembahasannya mencakup banyak bidang pembahasan, antara lain manusia, alam, ilmu pengetahuan, etika, logika, dan lain-lain. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah filsafat-filsafat yang mengacu pada bidang ilmu tertentu seperti politik, masalah sosial, hukum, dan bahasa. Bahasan kajian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu berarti kebenaran terdalam, mendasar, atau hakiki. Apa itu kebenaran? Misalnya dipelajari dalam epistemologi dan ditemukan dalam teori kebenaran. Filsafat dikatakan sebagai hasil pemikiran yang bersifat radikal, sampai ke akar-akarnya, sistematis, saling terkait, universal, hasil berpikir relatif tidak terbatas ruang dan waktu. Teori kebenaran, korespondensi, kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, koherensi, keruntutan pernyataan suatu dengan lainnya, pragmatis, kebenaran berdasarkan kegunaan atau manfaat, konsensus, kebenaran berdasar kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya, cabang-cabang filsafat yang pokok. Yang pertama, metafisika, membahas apa yang ada di luar fisik, termasuk bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Lalu, epistemologi, berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat pengetahuan. Yang ketiga, ada metodologi, hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, soal logika dan filsafat berpikir, yaitu rumusan dan teorema berpikir yang benar. Yang kelima ada etika, moralitas, dan perilaku manusia. Dan yang terakhir estetika, persoalan hakikat keindahan. Sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri dari 5 sila dan pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem lazimnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Dua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sila Pancasila bersifat organis. Isi sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan masing-masing kelima tersebut merupakan asas peradaban. Asas Pancasila mengambangkan kesatuan dan dengan kata lain, setiap sila merupakan unsur Pancasila.
Pancasila merupakan satu kesatuan yang kompleks sehingga setiap perintah tidak dapat berdiri sendiri dan perintah yang satu tidak dapat bertentangan dengan satu sama lain. Susunan Pancasila hierarkis dan piramidal. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila ditinjau dari susunan kasarnya atau kuantitas dan isinya kualitas. Ketentuan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, serta berkeadilan. Lalu, landasan filsafat Pancasila. 1. Sebagai landasan antropologis, Pancasila bukanlah suatu asas yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai landasan ontologis yang terpadu. 2. Karena landasan ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang bersifat monistis mutlak, maka hakikat fundamental itu disebut juga landasan antropologis. Dengan kata lain, akar gagasan Pancasila adalah keberadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan titik tolak pemahaman Pancasila atau pendukung utama sila Pancasila. Landasan epistemologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Persoalan mendasar epistemologis adalah tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, watak pengetahuan manusia. Jadi, yang melandasi proses pencarian dan penggalian prinsip filsafat juga mempunyai ketentuan aksio orientasi dan nilai-nilai yang kandungnya juga membentuk suatu kesan. Nilai-nilai lain secara utuh dan selaras, kebenaran, keindahan, atau nilai kesucian. Baik, terima kasih kelompok 1D atas presentasinya. Maka akan diadakan sesi tanya jawab atau diskusi. Dipersilakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada dua kelompok, 1C dan 1D. Terima kasih.
permisi, izin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 2 kelas D. Kenalkan, nama saya Diana Belanda Madani dengan NIM terakhir 148, perwakilan dari kelompok 3 kelas D. Izin bertanya kepada kelompok 2D pada materi landasan filsafat Pancasila pada landasan pada poin yang kedua, karena landasan ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang bersifat monistik mutlak. Untuk maksud dari manusia yang bersifat monistik mutlak itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bulan. Dalam konteks Pancasila, landasan ontologis adalah manusia bersifat monistik mutlak, yang berarti bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih.
Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok 1 kelas C dan kelompok 2 kelas D? Selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwasanya dari kelompok 1 kelas D maupun kelompok 2 kelas C boleh menambahi materi yang sekiranya belum tersampaikan di PPT yang baru saja kami presentasikan.